Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqdiman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu, adik-adik jamaah kajian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita keikhlasan, memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah, khususnya dalam thalabul ilmi. Dan kita memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan dan amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan mengkaji kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Kumpulan kitab hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan di dalam kitab tersebut ada 42 hadis, yang semuanya hadis tersebut adalah hadis-hadis yang inti, hadis-hadis yang pokok dalam syariat agama kita Islam ini. Sekarang kita sampai pada hadis yang ke berapa, Pak? Hadis yang ke 20. Sudah hampir setengahnya, alhamdulillah. Kita akan belajar mengambil pelajaran dari hadis yang ke-20, hadis yang pendek. Saya bacakan teks hadisnya. Hadis yang ke-20, An Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu an. Dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Jadi kunyahnya adalah Abu Mas'ud, namanya adalah Uqbah, ayahnya adalah Amr. Jadi Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari, karena beliau adalah salah satu sahabat dari Ansor, Al-Badri, ya, dinisbatkan kepada Badar. Nanti akan kita jelaskan insyaallah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya di antara apa yang didapati oleh manusia dari ucapan nabi-nabi yang pertama, jadi di antara pelajaran-pelajaran, ucapan-ucapan yang didapati manusia dari para nabi-nabi yang pertama, yaitu ucapan idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila kamu tidak malu, maka lakukan apa yang kamu mau. Jadi kata Rasulullah, apabila kamu tidak malu, maka lakukanlah apa yang kamu ingin lakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Hadisnya panjang atau pendek, Pak? Pendek ya. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila kamu tidak malu, maka lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Berbuatlah sesukamu. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Beliau adalah sahabat yang mulia dari Ansor, ya, sahabat dari Ansor, karena sahabat itu adalah muhajir dan Ansor.
Muhajir yaitu sahabat-sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Sahabat Ansor adalah sahabat yang ada di Madinah. Dan beliau adalah sahabat dari Ansor. Kemudian beliau dinisbatkan dengan Al-Badri, Badar. Sebagian para ulama diantaranya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau berpendapat bahwasannya sahabat Uqbah ini, ya kenapa dinisbatkan dengan Al-Badri? Karena beliau mengikuti perang Badar. Oleh karenanya dinisbatkan dengan Al-Badri. Tapi pendapat yang benar wallahu a'lam, pendapat mayoritas para ulama, kebanyakan para ulama yang mengatakan bahwasannya sahabat Uqbah ini tidak mengikuti perang Badar. Ya, beliau tidak mengikuti perang Badar. Tetapi kenapa dinisbatkan kepada Badar Al-Badri? Itu karena beliau itu tinggal di Badar. Singgah atau tinggal di Badar. Oleh karenanya dinisbatkan kepada Badar Al-Badri. Al-Badri. Jadi kalau nisbah itu kepada apapun, bisa kepada tempat. Misalnya kalau Gayam misalnya Al-Gayami misalnya. Al-Gayami. Kalau Solo Pak? Solowi ya misalnya. Atau yang lainnya. Ini Al-Badri karena beliau dari Badar, tapi beliau tidak mengikuti perang Badar. Yang beliau ikuti adalah perang Uhud dan perang-perang setelahnya. Beliau mengikuti perang Uhud. Dan beliau ini tidak banyak meriwayatkan hadis, hanya kurang lebih 102 hadis. 102 hadis beliau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis ini. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula." Di antara perkataan-perkataan yang didapati manusia sampai sekarang, yang mereka dapati dari nabi-nabi yang pertama. Maksudnya nabi-nabi yang pertama itu dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Ucapan atau pelajaran syariat yang masih didapati oleh manusia sampai sekarang, yaitu apabila kamu tidak malu, ya maka kerjakanlah apa yang kamu kehendaki. Artinya, ya ini anjuran untuk memiliki sifat malu. Namun sebelumnya, ya di sini Rasulullah mengatakan sesungguhnya di antara ucapan-ucapan yang didapati manusia dari nabi-nabi sebelumnya. Ini menunjukkan bahwasannya ya para nabi itu punya syariat masing-masing. Semua nabi punya syariat masing-masing. Dan syariat para nabi itu berbeda. Ya, berbeda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Jadi antara syariat yang masih terjaga dari nabi yang awal sampai nabi yang sekarang, yang syariatnya masih terjaga, masih digunakan oleh semua para nabi, yaitu anjuran untuk memiliki sifat malu. Jadi anjuran untuk memiliki sifat malu ini merupakan ajaran semua para nabi. Ya, dari nabi Rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh sampai nabi kita yang terakhir, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengajarkan, semuanya menganjurkan umatnya untuk memiliki sifat malu. Ya. Kemudian dari sini ada satu poin penting, pelajaran penting, bahwasanya syariat nabi-nabi sebelum kita, sebelum nabi kita, ini ada 3 macam. Yang pertama, syariat-syariat mereka itu dibenarkan oleh syariat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibenarkan. Seperti contohnya adalah sifat malu ini. Ini syariatnya para nabi yang terdahulu, tapi juga dibenarkan oleh syariat Islam. Maka syariat yang seperti itu, yaitu kita terima. Kita terima dan kita amalkan. Karena dibenarkan oleh syariat kita. Macam yang kedua, yaitu syariat nabi-nabi terdahulu, tapi diingkari atau ditolak oleh syariat kita. Maka ya jelas syariat tersebut tertolak, tidak kita terima, karena memang syariat kita tidak menerimanya. Syariat kita berbeda.
Kemudian yang ketiga, syariat, ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu yang tidak dibenarkan dan tidak disalahkan oleh syariat kita. Syariat kita tidak membenarkan tapi juga tidak menyalahkan. Maka dalam hal ini kita tawakuf, kita berdiam diri, ya, tidak membenarkan dan juga tidak menyalahkan. Nah, di antara syariat atau ajaran nabi-nabi terdahulu yang dibenarkan oleh syariat kita yaitu sifat malu ini. Di situ Rasulullah SAW bersabda, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Apabila kamu tidak malu, maka kerjakan semaumu, lakukan apa yang kamu mau. Ini maksudnya apa, Pak? Kalau kamu nggak malu ya sudah, kamu kerjakan apa saja. Ini maksudnya kira-kira apa ini? Ini ada 3 makna. Ada 3 makna dan para ulama berbeda pendapat apa maksud dari kalimat tersebut. Apabila kamu tidak malu, sudah lakukan apa saja yang kamu mau. Yang pertama, dan ini pendapat kebanyakan mayoritas para ulama dan ini pendapat yang paling kuat, maksud dari hadis tersebut yaitu perintah yang mengandung celaan dan ancaman. Kalau kamu tidak malu, sudah kamu ya kerjakan semau kamu. Jadi di situ kerjakan semau kamu itu perintah yang mengandung celaan dan ancaman. Misalnya Pak, kalau kita mengatakan kepada anak kecil, ya kalau kamu nggak mau ya sudah, kalau kamu nggak malu ya sudah sana. Ya. Itu berarti larangan, itu celaan terhadap apa namanya perbuatan tersebut. Kalau kamu nggak malu ya sudah, kamu pergi sana. Nah, itu celaan perbuatan apa perintah untuk pergi tersebut. Di celaan atau ancaman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Kata Allah Subhanahu wa taala, kerjakan apa yang kamu mau, apa yang kamu kehendaki, kerjakan semuanya. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat atas apa yang kalian kerjakan. Ini celaan, ini apa namanya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan, sudah kamu kerjakan apa yang kamu mau. Ya. Tapi ingat, Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu maksudnya adalah ancaman. Intinya justru jangan kamu kerjakan. Kemudian yang kedua, maksud yang kedua adalah perintah yang mengandung penjelasan, ya, sekaligus celaan. Maknanya adalah orang yang tidak malu itu, orang yang sudah tidak ada rasa malu, maka dia akan melakukan apa saja yang ingin dia lakukan. Ini kabar. Ini apa namanya? Penjelasan. Kalau orang itu sudah tidak malu, maka dia akan berbuat sesukanya. Itu adalah kabar. Tapi kabar itu adalah celaan. Ya, ancaman. Kemudian yang ketiga yaitu justru perintah yang mengandung perizinan, pembolehan. Jadi maknanya, ya, kalau kamu mau berbuat sesuatu, maka lihatlah kamu malu enggak kalau dilihat manusia. Kalau kamu tidak malu dari perbuatan tersebut, maka kerjakanlah, berarti itu baik. Tapi kalau akibatnya nanti kamu malu, maka tinggalkan, berarti itu buruk atau jelek. Ya. Jadi ini apa namanya pembolehan. Jadi kita mau melakukan sesuatu, maka kita lihat dulu. Ini kalau saya melakukan ini, kalau dilihat manusia, dilihat oleh Allah, malu atau tidak? Kalau ternyata nggak malu, berarti sesuatu tersebut adalah sesuatu yang baik. Maka lakukan, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nantinya malu, berarti itu sesuatu yang jelek. Maka jangan kamu kerjakan, jangan kamu lakukan. Ya. Ini makna dari sabda Rasulullah SAW, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Jika kamu tidak malu, maka lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Tapi makna yang paling kuat, pendapat yang paling kuat yaitu yang pertama. Itu adalah ya perintah yang mengandung celaan atau ancaman. Ini yang paling kuat.
Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Hadis ini yang menunjukkan kepada kita keutamaan, anjuran, perintah agar kita ini memiliki sifat malu. Sifat malu itu para ulama mendefinisikan dengan definisi yang berbeda-beda. Tapi tanpa definisi kita lebih tahu apa yang dimaksud dengan malu. Kita semuanya tahu Pak ya, malu itu apa? Ya malu, rasa malu ya. Para ulama mendefinisikan malu itu, ya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah beliau mengatakan, malu itu adalah menahan jiwa karena takut mengerjakan sesuatu yang tercela. Hal ini bersifat umum baik dalam perkara agama maupun dalam perkara adat istiadat. Imam Ibnu Muflih beliau mengatakan, hakikat malu adalah perangai yang mendorong untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Itu malu. Tapi tanpa pengertian-pengertian tersebut, ya kita lebih tahu ya apa yang dimaksud dengan rasa malu itu. Maka dari sini kaum muslimin muslimat rahimani Allah, malu itu ada dua. Yang pertama adalah malu yang terpuji, dan yang kedua adalah malu yang tercela. Memang pada asalnya malu itu terpuji, sifat yang terpuji, sifat yang baik. Itu hukum asal. Tapi terkadang sifat malu itu menjadi tercela. Apa kaidahnya, apa barometernya, apa alat ukurnya malu yang terpuji dan malu yang tercela? Malu yang terpuji yaitu malu yang menyebabkan seseorang, yang mencegah seseorang dari berbuat baik. Ini malu yang terpuji. Malu yang terpuji yaitu malu yang mencegah seseorang untuk berbuat buruk. Ini malu yang baik. Ini sifat malu yang mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan yang buruk. Contohnya apa Pak? Malu misalnya kalau berzina, ya. Dia tidak berzina. Kenapa? Karena malu. Dia tidak minum khamr. Kenapa? Karena malu nanti kalau orang-orang tahu. Dia tidak berjudi. Kenapa? Karena dia malu. Karena itu sesuatu yang dicela dicela agama, dicela oleh masyarakat. Ya, maka dia meninggalkan itu semuanya karena malu. Maka ini malu yang terpuji. Dia malu kalau tidak pergi sholat. Waktunya azan tapi dia tidak pergi sholat. Dia malu kalau tidak sholat. Akhirnya dia sholat. Maka ini malu yang terpuji. Dia malu misalnya ya waktunya puasa Ramadan kok dia tidak puasa Ramadan. Akhirnya dia puasa Ramadan. Ya, maka ini malu yang terpuji. Malu yang mendorong seseorang untuk berbuat baik dan malu yang mencegah seseorang untuk ya mencegah dari perbuatan yang buruk. Nah, ada yang malu yang tercela. Yaitu sebaliknya. Malu yang mencegah seseorang dari berbuat baik, dari beribadah, dari beramal soleh. Dia tidak mau beribadah. Kenapa? Karena malu. Ini sifat malunya ini justru malah tercela. Saya nggak mau ke masjid malu kalau ke masjid. Ini jelek, malu yang jelek. Saya nggak mau baca Al-Quran malu kalau baca Al-Quran. Saya nggak mau belajar, saya nggak mau menghadiri majelis ilmu, malu dilihat misalnya, atau malu sungkan dan sebagainya. Ini adalah malu yang tercela. Ya. Oleh karenanya dahulu sahabat istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, nikman nisaul ansor. Sebaik-baik wanita adalah para wanita Ansor. Kenapa? Lam yamna'hunna al-haya an yatafaqqahna fid-din. Karena ya, rasa malu mereka tidak mencegah mereka untuk belajar ilmu agama. Artinya mereka tidak malu untuk belajar ilmu agama. Mereka tidak malu bertanya kepada Rasulullah bahkan tentang perkara-perkara pribadi, perkara-perkara wanita, perkara-perkara urusan keluarga. Ya, para wanita Ansar tidak malu bertanya kepada Rasulullah ya tentang kewanitaan, tentang keluarga. Ya. Ini malu yang baik karena malunya tidak mencegah, tidak menghalangi untuk belajar. Sebaliknya, kalau rasa malu mencegah, menghalangi seseorang untuk belajar, saya mau tanya tapi kok malu.
Saya mau belajar tapi kok malu. Masa misalnya mau baca Al-Quran, belajar Al-Quran malu, masa sudah tua masih belajar Iqra misalnya. Ini malu yang tercela. Malu yang tercela. Ya. Oleh karenanya salah seorang tabi'in Mujahid, beliau pernah mengatakan, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Dia malu mau belajar, malu mau bertanya, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Dan juga orang yang sombong, ya, dia sombong, dia merasa dirinya sudah pintar sehingga dia tidak mau belajar, tidak mau bertanya, tidak mau bermajelis ilmu dengan ya orang lain. Ya, maka sifat sombong dan malu itu ya mencegah seseorang dari mendapatkan ilmu, maka itu malu yang jelek. Tapi pada asalnya sifat malu itu adalah sifat yang baik. Ya. Oleh karenanya ya Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat malu. Jadi antara sifat-sifat Allah ya bahwasanya Allah itu adalah ya Rabb yang pemalu. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis riwayat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Salman Al-Farisi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun." Sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala itu adalah hayyun karimun. Ya, sangat malu dan sangat terpuji. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilai an yaruddahuma sifron. Allah itu sangat malu kalau hambanya berdoa kepadanya dengan mengangkat kedua tangannya kemudian mengembalikan tangannya tanpa mendapatkan apa saja, tanpa mendapatkan apa-apa. Jadi Allah itu malu. Kalau ada seorang hamba dia berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya, kok Allah tidak memberinya apa-apa? Ya maka Allah malu. Maka dari sini dapat diambil pelajaran di antara adab ketika berdoa itu mengangkat kedua tangan. Maka dengan mengangkat kedua tangan, maka kita akan mendapatkan sesuatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla hayyun sittirun. Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah hayyun, maha malu dan maha menutup. Menutupi kesalahan-kesalahan dan seterusnya. Yuhibbul haya wa sitra. Dan Allah itu sangat senang dengan sifat malu dan sangat senang dengan sifat menutupi keburukan. Fa idza tasala ahadukum falyastatir. Maka apabila kalian itu mandi, buang air, maka hendaknya kalian menutupi diri dari pandangan manusia. Karena Allah itu hayyun sittirun. Maka dari hadis-hadis tersebut, sebagian besar para ulama ya, mereka mengatakan bahwasanya di antara nama Allah, dari nama-nama Allah yang terbaik, yang terindah adalah hayyun. Jadi nama Allah itu sangat banyak. Ya lebih daripada 99. Ada nama Allah disebutkan di dalam ayat, ada nama-nama Allah yang disebutkan di dalam hadis-hadis, ada nama-nama Allah yang tidak Allah ajarkan kepada manusia. Ya. Di antara nama Allah adalah Hayyun, Rabb yang maha malu. Di malu itu adalah sifat Allah. Dan malu itu juga adalah sifat makhluk-makhluk yang mulia dari makhluk-makhluk Allah. Di antaranya adalah sifat malaikat. Malaikat itu punya sifat malu, karena memang malu ini sifat yang baik. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW ketika itu berada di dalam rumahnya, beliau agak bersandar, setengah berbaring, dengan sedikit menyingkap, membuka betisnya, ya, kelihatan betisnya. Kemudian masuk kepada beliau sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar masuk, salam kemudian masuk, maka Rasulullah masih seperti keadaan yang pertama, masih berbaring. Dan masih sedikit terbuka kakinya, betisnya.
Kemudian setelah itu datang sahabat Umar ibn Khattab, mengucapkan salam, diizinkan masuk, kemudian masuk. Dan Rasulullah pun masih tetap dalam keadaannya, masih setengah berbaring. Kemudian datanglah sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Ketika Utsman datang, memberikan salam, kemudian masuk, ya, kemudian Rasulullah langsung duduk sebaik-baiknya, tidak lagi berbaring, langsung duduk dan langsung menutup semua ya, kaki-kakinya yang tadi terbuka. Ya. Kemudian setelah itu, ya, Aisyah bertanya, kok berbeda sikap ketika datang Umar, Abu Bakar dengan ketika datang sahabat Utsman bin Affan. Kemudian Rasulullah mengatakan, ala astahi min rajulin tastahi minhu malaikatuh. Kata Rasulullah, apakah saya tidak malu kepada seseorang yang malaikat saja malu kepada pemuda tersebut? Apakah saya tidak malu kepada seseorang, yaitu Utsman bin Affan, yang bahkan malaikat saja malu kepada beliau karena banyaknya kebaikan Utsman, dan memang Utsman ini sahabat yang sangat pemalu. Ya, maka ya orang lain pun akan malu kepada beliau, bahkan malaikat saja malu. Maka dari sini dapat kita ambil faedah, malaikat memiliki sifat malu. Kemudian malu ini juga sifat dari sifat-sifat para nabi. Para nabi yang mereka memiliki sifat malu. Utamanya adalah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah adalah manusia yang paling pemalu dari semua manusia. Ya, sahabat Imran bin Husain, beliau pernah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddan nasi hayaan. Rasulullah itu adalah manusia yang paling, ya, pemalu. Bahkan min adzra'i fi hudriha. Bahkan lebih pemalu, lebih malu daripada wanita yang ada di dalam pinangan. Kita tahu Pak, kalau wanita, ya, sedang dalam yang sama suaminya baru menikah. Ya, baru menikah, ini pertemuan pertama, perjumpaan pertama antara suami istri, itu wanita itu akan malu, sangat pemalu. Mungkin walaupun sifat aslinya bukan pemalu, ya, tapi dalam kondisi itu dia akan malu. Tapi kata Imran, ya, Rasulullah itu lebih pemalu daripada wanita, ya, daripada wanita tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu adalah, ya, manusia yang sangat pemalu. Kemudian lihat rasa malunya Rasulullah ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Mi'raj, ketika Rasulullah diangkat ke langit yang ketujuh, ya, di situ Allah wahyukan kepada Rasulullah apa Pak? Perintah untuk sholat, kewajiban sholat. Pertama kali Allah wajibkan berapa kali? 50 kali dalam sehari semalam. Rasulullah menerima. Rasulullah turun, kemudian bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian tanya, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Apa yang Allah wahyukan kepadamu? Allah wahyukan kepadaku, ya, perintah sholat 50 kali sehari semalam. Maka Nabi Musa menyarankan Rasulullah untuk meminta keringanan, karena tidak akan mampu, dan itu sudah pengalaman, ya, Nabi Musa kepada umatnya, ya, minta, umatmu tidak akan mampu, maka minta keringanan. Ini dapat kita ambil pelajaran nih Pak, satu yang mungkin keluar dari materi kita, di mana Rasulullah itu lebih mulia daripada Nabi Musa. Rasulullah itu lebih mulia daripada Nabi Musa, tapi menerima saran terbuka, yang menerima saran dari Nabi Musa alaihissalam. Padahal secara kemuliaan, ya, Rasulullah jauh lebih mulia. Maka dari sini, ya, kita mulianya kita punya mungkin, ya, umur lebih tua, keilmuan lebih tinggi, pangkat lebih tinggi, dan seterusnya, apapun itu kelebihan kita, ya, tapi sifat yang baik, sikap yang baik, yaitu menerima masukan selama masukan itu baik. Dan sebagaimana Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun, ya, minta lagi keringanan, terus minta keringanan sampai diberikan keringanan berapa kali Pak? 5 kali sehari semalam. Sama Nabi Musa disuruh minta lagi, umatmu akan keberatan. Berat atau tidak, ya Pak? Masih berat dari sebagian
Kita sholat 5 kali sehari semalam. Memang dirasa masih berat dari sebagian kita. Tapi apa kata Rasulullah? Sudah dari 50 sampai 5. Disuruh minta lagi. Kata Rasulullah, qadistahya itu min Rabbi. Sungguh saya malu banget kepada Allah. Saya malu, sungkan mau minta lagi. Dari 50 udah berapa kali ya, minta keringanan. Sudah 5 mau minta lagi, malu. Ya. Istahya itu, saya malu. Ya, saya malu. Akhirnya menerima 5 kali ya sholat dalam sehari semalam. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu malu. Malu kepada manusia, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya memang malu itu pada asalnya adalah sifat yang baik. Sifat yang baik. Malu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat para malaikat, sifat dari para nabi. Ya, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah ya seorang yang sangat pemalu. Bahkan diriwayatkan ya, saking malunya Nabi Musa itu selalu menutupi kulitnya, badannya, ya, karena malu dilihat oleh kaumnya. Jadi tertutup rapat, tidak pernah kelihatan bagian tubuhnya. Sampai Bani Israel mengatakan Nabi Musa seperti itu karena ada penyakit. Dia mengira ada penyakit kulit, kusta atau yang lainnya. Padahal tidak. Ya, itu karena sifat malunya Nabi Musa alaihissalam sangat menjaga dirinya. Ini menunjukkan bahwasanya para nabi memiliki sifat malu. Ya. Jadi malu merupakan akhlak yang sangat terpuji, sifat yang sangat baik pada asalnya. Walaupun ya terkadang nantinya malu ini juga merupakan bisa menjadi sifat yang buruk. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum, malu ini merupakan sifat yang baik yang diperintahkan oleh semua para nabi kepada umatnya, termasuk nabi kita Muhammad SAW. Perintahkan kita agar kita memiliki sifat malu. Maka tentunya ya, malu ini memiliki keutamaan yang sangat banyak. Sampai-sampai semua para nabi mengajarkan kepada umatnya. Karena memang malu ini sifat yang membawa ke banyak kebaikan. Di antara keutamaan sifat malu, yang pertama, malu ini adalah bagian dari iman. Yang malu itu adalah bagian dari iman. Kata Rasulullah SAW, al-haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu itu adalah bagian dari keimanan. Oleh karena kalau orang yang beriman dia tidak memiliki sifat malu, maka kurang keimanannya, tidak sempurna keimanannya. Bahkan Rasulullah SAW menghubungkan antara keimanan dengan malu ini dengan hubungan yang sangat erat, antara keimanan dengan rasa malu. Bahkan beliau mengatakan al-haya wal iman qurina jami'an. Sifat malu dengan keimanan ini diikatkan, digabungkan bersama. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kalau salah satu dicabut dari seseorang, maka yang lainnya akan ikut tercabut pula. Artinya kalau keimanan seseorang sudah diambil, ya, keimanan sudah diambil dari seseorang, maka sifat malunya juga akan ikut terambil. Sebaliknya kalau rasa malunya itu sudah diambil dari seseorang sudah tidak ada rasa malu lagi, maka seakan-akan sudah tidak ada lagi keimanan pada orang tersebut. Idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kalau salah satu diambil, maka yang satu juga ikut terambil. Kalau salah satu hilang, maka salah satunya juga ikut hilang. Ini erat kaitannya antara keimanan dengan rasa malu. Ya. Dan rasa malu itu kata Rasulullah la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Ya. Jadi rasa malu akan memberikan kebaikan kepada seseorang. Kata Rasulullah, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidak
memberikan, tidak mendatangkan bagi seseorang kecuali pasti kebaikan. Dan rasa malu ini disebutkan oleh para ulama adalah sifat baik yang paling baik. Kita tahu banyak sekali sifat-sifat baik ya di dalam Islam. Ada jujur, ada amanah, ada kasih sayang dan seterusnya. Tapi kata para ulama, sifat baik yang paling utama, yang paling baik adalah rasa malu. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah beliau mengatakan, khalqul haya'il ladzi huwa min afdhalil akhlaqi wa ajalliha wa a'dhamiha qadran wa aktsariha naf'an. Sifat malu itu adalah sifat akhlak yang paling baik dari semua akhlak baik, yang paling agung dan yang paling banyak manfaatnya. Sifat malu adalah sifat yang paling banyak manfaatnya dari sifat-sifat baik yang lainnya. Bal huwa khasatul insaniyah. Bahkan sifat malu ini adalah kekhususan bagi manusia. Yang punya sifat malu itu hanya manusia. Hewan mungkin tidak. Hewan itu punya rasa malu atau tidak, Pak? Enggak ada. Ya. Kata beliau, khasatul insaniyah. Rasa malu itu sifat khusus bagi manusia. Faman la hayata fihi laisa ma'ahum minal insaniyah. Oleh karenanya kalau manusia sudah tidak ada rasa malu, maka sudah dia itu sudah tidak ada jiwa kemanusiaannya pada dirinya. Yang ada bentuk kemanusiaannya itu hanya jasadnya saja. Jasadnya manusia. Ya, ada ada anggota tubuhnya, ada badannya, ada bentuknya manusia. Tapi rohnya itu nggak ada roh manusia. Karena tidak ada rasa malu. Oleh karenanya ya para ulama bahasa itu mengatakan al-haya, malu itu bahasa Arabnya adalah al-haya. Ya, al-haya. Itu diambil dari kata yang sama dengan kehidupan. Kehidupan itu bahasa Arabnya apa, Pak? Hayat. Malu, haya, kehidupan, hayat. Karena memang malu itu ya ya kehidupan sesungguhnya dari manusia. Kalau manusia tidak punya rasa malu, berarti tidak ada kehidupan ya di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Ya mungkin jasadnya hidup, tapi hatinya, jiwanya mati. Karena tidak ada rasa malu. Baik. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Ya, rasa malu ini ada dua macam. Yang pertama adalah bukan secara hukumnya. Kalau hukumnya tadi terpuji dan tercela, tapi ini ditinjau dari peninjauan yang lain. Malu ini ada dua macam. Yang pertama, malu karena memang tabiat asal. Memang bawaannya dari sononya, dari bayi, dari sononya sudah memang orangnya memang pemalu. Ada atau tidak, Pak? Ada ya, memang secara lahir, secara sifat bawaannya memang dia itu pemalu. Ya. Yang kedua, yaitu sifat malu yang didapat karena usaha. Karena usaha. Asalnya dia itu orangnya bukan pemalu. Uraan misalnya. Kebalikan dari pemalu itu apa sih, Pak? Kebalikan dari malu itu apa sih? Ya nggak malu lah ya. Ya asalnya orang itu nggak nggak malu gitu. Ya. Apa sih kebalikan dari malu itu? Kalau pede itu kan bagus, Pak ya. Apa kebalikan dari malu, Pak? Ya. Asalnya dia itu tidak malu, tapi dia berusaha agar memiliki sifat malu. Maka ya dia menjadi orang yang pemalu, bukan karena sifat bawaan, tapi karena usaha. Mana yang lebih baik, Pak? Sifat malu bawaan atau sifat malu hasil usaha? Ya. Mana yang baik? Ya. Semuanya ada kebaikan. Kalau dari segi pahala, ya, maka yang usaha itu pahalanya lebih besar. Dia itu punya sifat-sifat yang baik karena usaha. Padahal sifat baik tersebut menyelisih sifat bawaan. Mungkin dia asalnya pemarah, mungkin asalnya orangnya itu ya pemarah dan yang lainnya nggak punya malu dan seterusnya, tapi dia berusaha untuk menjadi orang yang lemah lembut, pemalu dan yang lainnya hasil usaha. Maka pahalanya lebih
besar. Tapi ada segi kelemahannya juga. Yaitu apa? Ya, itu tidak bisa lengket terus. Sifat baik itu tidak bisa lengket terus. Bisa jadi nanti suatu saat di keadaan-keadaan tertentu, ya, sifat tersebut hilang. Tahu-tahu langsung berubah begitu. Pemarah misalnya, dia hilangkan sifat pemarah itu sehingga menjadi orang yang penyabar dan seterusnya. Tapi bisa jadi nanti suatu saat keadaan-keadaan tertentu sifat buruk itu tiba-tiba datang. Tapi kalau bawaan, ya memang secara pahala tidak sebanyak dari hasil usaha. Tapi ya dia lebih aman. Karena memang bawaannya, setelannya memang seperti itu, punya sifat-sifat yang baik. Ya, sifat-sifat yang baik. Maka dari sini ya dahulu ada salah seorang sahabat yaitu Ash'ad Abdul Qais. Kata Rasulullah SAW, inna fika khoslataini yuhibbuhumallah. Sesungguhnya pada dirimu itu ada dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah. Kemudian apa itu? Rasulullah mengatakan yaitu al-hilmu wal anah. Al-hilmu wal anah. Al-hilmu itu ya dia bisa mengontrol diri ketika marah. Kemudian anah itu tidak tergesa-gesa. Ini dua sifat yang bagus. Ya. Kemudian beliau bertanya, sahabat Abdul Qais bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana atahallaku bihima amillahu jabalani alaihima." Apakah dua sifat tersebut itu karena usaha saya ataukah memang Allah yang karuniakan dua sifat tersebut kepada saya? Maka Rasulullah mengatakan, bal jabalakallahu alaihima. Dua sifat tersebut itu karena memang Allah karuniakan kepadamu, memang dari sononya, memang sudah sifat asalnya. Ini menunjukkan bahwasanya sifat yang baik itu ada dua macam, bisa dari bawaan, bisa jadi karena usaha. Jadi kalau memang asalnya dia memiliki sifat-sifat yang buruk, maka jangan khawatir, ini semuanya bisa dihilangkan, bisa diganti dengan sifat-sifat yang baik, yaitu dengan usaha. Apa usaha kita agar kita bisa mendapatkan sifat-sifat yang baik, menyelisihi ya sifat bawaan kita yang buruk, agar kita bisa mendapatkan sifat malu yang pada asalnya kita ini adalah orang yang mungkin bukan pemalu. Maka di sana ada beberapa usaha. Yang pertama dan yang paling utama yaitu doa. Pertama berdoa. Berdoa kepada Allah ya, agar Allah memberikan kepadanya sifat-sifat yang baik, agar menjadi orang yang pemalu yang baik dan seterusnya. Nah ini ya, jadi minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar kita ini memperoleh sifat malu, yaitu dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Kenali Allah, kenali sifat-sifat Allah, pelajari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ya, bahwasanya Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Maka dengan mengimani itu semuanya akan mendorong kita untuk memiliki sifat malu. Ya, karena Allah melihat, ya, Allah mengetahui apa yang kita lakukan, sehingga kalau kita mau bermaksiat kita malu kepada Allah. Yang ketiga, ya, ingat banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, ingat banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, kita ini ya Allah berikan kepada kita nikmat begitu banyak. Ya, dari nikmat yang sifatnya duniawi atau ukhrawi, Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah mudahkan rizki kita, Allah berikan kepada kita kekuatan, Allah berikan kepada kita ya keluarga yang baik, ya pekerjaan ya baik dan seterusnya, ya. Maka ya kita malu kalau kita mau bermaksiat kepada Allah. Allah sudah memberikan kepada kita banyak nikmat, masa kita mau bermaksiat kepadanya? Maka dengan mengenal, dengan mengingat banyaknya nikmat Allah kepada kita akan mendorong kita untuk memiliki sifat malu, yang sifat malu tersebut sifat malu yang baik. Kemudian yang keempat yaitu sadari kekurangan kita, kelemahan kita, terutama dalam bersyukur. Kita ini adalah hamba yang banyak kekurangan, banyak dosa,
tidak pandai bersyukur, ya, banyak melalaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka akan menumbuhkan sifat malu kita kepada Allah. Ya. Coba Pak, misalnya ada seseorang itu yang sangat yang sangat banyak memberikan kepada kita kebaikan. Kita banyak hutang budi kepada orang tersebut. Banyak sekali kebaikan yang dia berikan kepada kita. Maka tentunya kita akan malu kepada orang tersebut. Kalau kita mau berbuat yang tidak disukai oleh orang tersebut, kita akan malu. Kita melakukan hal-hal yang orang tersebut tidak suka, maka kita akan malu. Ya. Kalaupun terpaksa kita berbuat, kita akan sembunyi dan seterusnya. Ya, sama halnya dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak memberikan kepada kita ya nikmat. Ya, maka hendaknya kita malu untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, usaha yang terakhir yaitu dengan bergaul ya dengan orang-orang yang memang pemalu. Ya. Ya, kita bergaul dengan orang-orang di lingkungan orang-orang yang memang orang-orang tersebut ya memiliki rasa malu, maka kita akan terbawa. Kata Rasulullah, as-sahib sahib. Teman itu akan sangat berpengaruh. Sebaliknya kalau teman kita semuanya misalnya urak-urakan, semuanya ya teman-temannya nggak punya rasa malu misalnya, maka kita akan menjadi orang yang seperti mereka, kita akan terikut. Maka cari ya lingkungan-lingkungan yang baik, teman-teman yang memiliki sifat-sifat yang baik, maka dengan sendirinya kita akan terpengaruh dengan sifat baik mereka. Sampai jam berapa, Pak? Tayyib. Satu lagi Pak ya. Satu poin lagi ya. Satu poin lagi terakhir ya. Sifat malu ini bertingkat-tingkat. Sifat malu ini bertingkat-tingkat. Dan semuanya baik. Namun sifat malu yang paling baik, yang pertama adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat malu yang paling baik. Yang malu kepada Allah. Bagaimana malu kepada Allah? Yaitu malu melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malu kepada Allah, mau bermaksiat ya Allah malu. Ya. Maka ya sifat malu kepada Allah ini nggak peduli ya dia di hadapan manusia atau di belakang manusia, karena malunya kepada Allah. Maka ketika di hadapan manusia dia bertakwa, di belakang manusia pun dia bertakwa, karena memang malunya bukan kepada manusia, malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menghalangi dia bermaksiat, berbuat maksiat, berbuat jelek itu karena rasa malu dia kepada Allah, dan dia tahu bahwasanya Allah itu maha mengetahui dimanapun ya kita berada ya dalam keadaan apapun ya, maka Allah itu maha melihat. Allah mengatakan alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah kalian tidak mengetahui bahwasanya Allah itu maha melihat? Allah juga mengatakan innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu senantiasa menyertai kalian. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wallahu bima ta'maluna basir. Ya, Allah itu maha mengetahui, maha melihat segala apa yang kalian kerjakan. Maka malu yang paling baik yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia kesampingkan dulu, nggak apa-apa manusia mau menilai apa saja kepada dia, terserah. Ya, misalnya celana cingkrang misalnya, mohon maaf, celananya cingkrang, ya. Mungkin kalau dilihat manusia ini kok celananya seperti itu, tidak seperti umumnya. Wanita misalnya dengan kerudung yang besar ya, menutup auratnya, kok berbeda dengan wanita-wanita yang lainnya. Mungkin malu di hadapan manusia. Artinya mungkin dia jelek di hadapan manusia. Ya, tapi dia lakukan itu semuanya karena malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang paling baik. Kemudian yang kedua yaitu malu yang paling baik setelah malu kepada Allah, yaitu malu kepada para malaikat. Malu kepada para malaikat. Sama halnya malaikat ya juga senantiasa mengawasi kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Di samping kanan kiri kita ada malaikat Raqib dan Atid. Kelompok malaikat yang senantiasa menyertai kita. Ya. Kata ulama dahulu, inna ma'akum man la yufariqukum
Sesungguhnya bersama kalian tuh ada orang yang tidak pernah pisah dengan kalian. Siapa mereka? Yaitu malaikat. Tidak pernah pisah dengan kita. Kalau sama istri kita kadang kita pisah, sama anak kita kadang kita pisah. Kadang mereka tidak tahu apa yang kita kerjakan, tapi malaikat ya senantiasa menyertai kita. Maka kata para ulama, fastahyu minhum wa akrimuhum. Maka malulah kalian kepada para malaikat dan muliakanlah para malaikat. Kalau kita mau bermaksiat, malu. Ada malaikat yang melihat, walaupun kita tidak melihat malaikat. Ya. Kemudian yang terakhir baru malu kepada manusia. Malu kepada manusia ini baik, ya. Ini juga baik. Tapi yang paling baik adalah malu kepada Allah dan malu kepada para malaikat dan juga ya malu kepada manusia. Tapi malu yang baik ini sekali lagi malu yang mencegah seseorang untuk berbuat keburukan. Ini malu yang baik. Tapi sebaliknya, apabila malu justru mencegah seseorang dari berbuat kebaikan, maka ini malu yang tercela. Tapi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pembahasan hadis yang ke-20, yaitu hadis ya perintah atau anjuran untuk memiliki sifat malu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, mengkaruniakan kepada kita sifat-sifat yang baik. Jadi antaranya adalah sifat malu ini. Baik. Mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan, kami persilahkan. Iya Pak, monggo. Bismillah. Menanggapi tentang sifat malu tadi. Iya Pak. Di antara manusia, ada yang tidak rasa malu, yaitu orang yang gila. Kemudian mereka telanjang berat di sepanjang jalan karena jiwanya sudah tidak sehat. Pertanyaan saya, apa orang gila besok di akhirat mendapat pengampunan dari Allah? Yang kedua, apakah besok bisa masuk surga? Terima kasih, minta tahu saya. Baik. Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Ya, ada ya orang-orang yang mungkin sudah hilang rasa malunya, ya sampai dia telanjang dan seterusnya, karena memang orang tersebut adalah orang yang gila, orang gila kan sudah nggak punya rasa malu ya. Nggak tahu sih ya kita punya rasa malu atau tidak, tapi kayaknya tidak. Sampai ya buka auratnya dan seterusnya. Tadi pertanyaannya, ya. Apakah dia dapat pengampunan dosa dari Allah dan apakah bisa masuk surga? Yang pertama, orang yang gila itu ya orang yang sudah tidak lagi dicatat amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau dia berbuat apa saja, maka itu sudah tidak ada catatan. Mau dia berbuat baik pun tidak ada catatan, karena syarat berbuat baik itu harus berakal. Mau dia berbuat baik, tidak ada catatan kebaikan. Kalau dia berbuat buruk pun tidak ada catatan keburukan. Mau dia telanjang, mau dia mukulin orang, mau dia berzina, mau dia mencuri, maka dia tidak mendapatkan dosa. Karena memang sudah gila. Ya sudah gila, tertutup akalnya. Sudah rufi'atil aqlam, sudah tidak dicatat lagi oleh Allah. Kemudian jadi ya tidak, ya karena memang tidak berdosa, jadi tidak ada ampunan dosa karena memang tidak berdosa. Ya. Kemudian apakah bisa masuk surga? Maka ini dilihat keadaan sebelumnya. Karena tentunya orang yang gila itu mungkin sebelumnya dia tidak gila. Mungkin sebelumnya dia tidak gila. Maka yang akan dihisap oleh Allah keadaan ketika dia belum gila. Ya, gila itu kan nggak dari awal Pak ya. Ya, jadi dihitung itu ketika seorang itu mukallaf, seorang itu sudah mendapatkan beban syariat, yaitu sudah balik, sudah tamyiz, maka itu sudah mulai dicatat. Makanya kalau anak kecil, maka juga belum dicatat. Jadi sudah mukallaf baru dicatat. Sampai dia sebelum gila, maka semuanya ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk surganya nanti atau tidaknya nanti sesuai dengan amalan dia sebelum dia gila. Sebelum dia gila. Adapun ketika dia gila maka sudah tidak lagi dicatat. Dan bisa jadi dia masuk surga karena sebelumnya mungkin banyak amalan kebaikannya. Bisa juga dia masuk neraka
Karena mungkin sebelum gilanya dia adalah orang yang mungkin banyak berbuat dosa atau yang lainnya. Begitu Pak. Ya, sama-sama. Mungkin ibu-ibu ada yang tanyakan? Ibu-ibu ada? Nggak ada? Bapak-bapak lagi ada? Kalau tidak ada kita cukupkan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.